Halo, selamat datang di jumpa kembali di mata kuliah kinematik dinamik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dari kinematik dinamik. Apa itu kinematik? Yaitu studi tentang gerak dalam mekanisme tanpa mengacu pada gaya yang bekerja pada mekanisme tersebut. Jadi otomatis di sini tidak ada gaya sama sekali. Kemudian apa definisi tentang dinamik? Yaitu studi tentang gerak dari mekanisme tersebut, ya, benda di bawah pengaruh gaya dan torsi. Ya, itulah dari fungsi dari dinamik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi apa kinematik dan dinamik, kita terlebih dahulu mempelajari apa itu sintesis, yaitu prosedur di mana produk atau suatu mekanisme atau suatu sistem dikembangkan untuk memenuhi seperangkat kepersyaratan kinerja dari sistem. Itulah yang disebut dengan sintesis. Kemudian bagaimana pengertian dengan analisis, yaitu proses penentuan terpenuhinya persyaratan kinerja dari sistem. Dari sintesis analisis ini, kita dapat membuat desain dari mekanisme yang berupa kinematik dan dinamik. Baik, ini adalah beberapa aplikasi dari mekanisme. Ya, seperti ini sebelah gambar sebelah kiri, ini disebut dengan sepeda laba-laba, sedangkan ini adalah biasa disebut dengan mondo. Inilah dari sistem mekanis, ya, ataupun sistem mekanisasi dari suatu komponen ataupun untuk mempelajari kinematik dan dinamik. Dan kesempatan ini juga kita akan belajar apa sih tipe-tipe dari mekanis, yaitu pertama rigid link, di mana deformasinya sangat kecil sehingga dapat diabaikan dalam menentukan gerakan di dalam mesin ataupun di dalam sistem. Contohnya seperti ini. Ya. Dan seperti ini pergerakannya sangat minim, ya, dan terbatas. Itulah dari rigid link. Kemudian ada fenomena seperti ini yang disebut dengan frame. Inversion. Gerakan absolut dari sebuah linkage bergantung pada link mana yang tetap, yaitu link mana yang dipilih sebagai frame. Jadi artinya link tersebut yang mana terlebih dahulu sebagai frame. Jika dua link yang saling berhubungan memiliki link yang berbeda, maka masing-masing merupakan kebalikan dari yang lain. Contohnya seperti ini. Ya, dia kebalikannya dari yang lain. Ya, seperti itu. Inilah inversion. Jadi perubahannya berbeda. Sedangkan ini berputar, ini lurus. Lower pair, kontak satu sama lain. Contohnya seperti ini. Ya, jadi seluruhnya dia mengalami kontak. Kemudian higher pair, yaitu pada kontak hanya satu poin ataupun line. Contoh, pada saat ini memotong, semua line kontak, sedangkan ini hanya poinnya saja yang bersinggungan. Itulah yang disebut lower pair dan higher pair. Adapun tipe dari pair ataupun pasangan, yaitu bisa kita ketahui berdasarkan ada revolute, ada prisma, helix, cylinder, sphere, plane, universal join, gear pair, and came pair. Jadi ini ada termasuk dari apakah lower pair ataupun higher pair. Ya. Kemudian ini simbol-simbolnya. Revolute itu disebut dengan R, prisma itu disebut dengan P, cylinder disebut dengan C, sphere disebut dengan S, plane disebut dengan PL, universal join U, dan came pair disebut dengan cam. Kemudian skematik representasinya, ya, model-model skematiknya. Dan ini untuk yang dapat digunakan, possible. Dan contoh dari deskripsinya yaitu kalau revolute dia menggunakan pin join, sedangkan ini stretch plane, dan ini helix itu power screw, cylinder itu sleeve, ya, tapi bisa rotasi maupun sliding, ya, bisa ke mutar dan ke atas bawah. Kemudian adalah socket, semacam socket joint permitting, bisa segala arah, ya, tapi dia dalam bentuk rotation, ya, seperti ini. Kemudian yang ini adalah plane, ya, bentuk surface plane. Dia bisa 3 degree, ya, 3 dov, ya, mutar Y dan X. Kemudian adalah universal join, ya, hanya bisa rotation. Dan inilah spur gear, rolling dan sliding, ya, rotation dengan sliding. Kemudian adalah cam,
ya, bisa rolling dan sliding juga. Itulah tipe-tipe dari pasangan mekanisasi. Lalu kita di sini belajar degree of freedom. Apa sih degree of freedom? Yaitu derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini yaitu menunjukkan jumlah kemungkinan pergerakan pada saat yang bersamaan. Jadi, dia bisa menunjukkan pergerakan kemungkinan pada saat yang bersamaan. Kemudian, setiap sambungan akan mengurangi derajat kebebasan terhadap batang sambungan. Jadi, jika ada sambungan, dia akan mengurangi derajat kebebasan tersebut. Ya, artinya kalau kita bisa istilahkan itu disebut dengan constraint. Setiap sambungan revolute, sebagai contoh, ya, setiap sambungan revolute akan mengurangi pergerakan sistem dengan batasan 5 pergerakan. Artinya, di sini kita mempunyai lebih dari 6 pergerakan, yaitu X, ya, X, Y, dan Z, kemudian rotation, ya, rotation terhadap Z, rotation terhadap Y, dan rotation terhadap X. Itulah derajat kebebasan suatu produk. Jika tidak diberikan sambungan apapun ataupun dia bebas, dia akan mempunyai 6 derajat kebebasan. Sedangkan untuk mempunyai setiap sambungan revolute, tadi sudah kita bahas revolute itu seperti apa, ya, dia hanya cuma satu pergerakan saja, yaitu rotation. Ya, rotation seperti revolute, dia akan membatasi 5 pergerakan dari suatu sistem. Ya, itulah yang disebut dengan revolute, degree of freedom pada revolute. Jadi, sehingga revolute ini akan mempunyai 1 derajat kebebasan. Ada contoh lain, revolute, ya, 1 degree of freedom, sudah dibahas sebelumnya pada tipe-tipe. Prismatic cuma 1 degree of freedom. Screw itu 1 dove, ya, kita sebut saja dove dengan degree of freedom. Kemudian cylindrical itu 2 dove. Dan spherical 3 dove. Sedangkan planar itu 3 dove. Adapun contoh yang bisa kita bahas pada mekanisasi yaitu pada lengan robot. Ya, lengan robot. Di sini kita bisa mencari degree of freedom ruang, ya, dove-nya itu 6 dikali 6 nl, yaitu jumlah batang penghubungnya dikurang 1 dikurang jumlah batasannya. Jadi kalau kita lihat tadi revolute, ya, revolute itu cuma 1 batasan. Itu cuma satu degree of freedom. Dia mempunyai 5 batasan pergerakan. Kemudian kita juga bisa mengetahui degree of freedom planar, ya, model planar, yaitu model hanya cuma XY ataupun YZ ataupun XZ. Ya. Sedangkan inilah degree of freedom ruang, sedangkan ini degree of freedom dalam bentuk planar. NL yaitu jumlah batang penghubung, ya. Sedangkan NJ aksen itulah jumlah pasangannya untuk 1 derajat kebebasan. Ya, jumlah pasangannya untuk 1 derajat kebebasan. Kemudian NJ aksen double yaitu jumlah pasangan untuk 2 derajat kebebasan. Jadi, tadi kita lihat ada 1, 2 derajat kebebasan, nilainya seperti ini. Ya. Jadi pasangan itu, ya, jumlah pasangan untuk 1 derajat kebebasan, jumlah pasangan untuk 2 derajat kebebasan. Ya, itu yang dipakai untuk planar. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat dalam mekanisasi A, B, dan C. Ya, mekanisnya yaitu DF ruang, degree of freedom ruang, ya, ini dalam bentuk ruang, ya, 6 dikali NL dikurang 1 dikurang NC, yaitu constraint-nya. Maka kita lihat jumlah batang penghubungnya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya, ini adalah fixed link-nya. Ya, maka totalnya itu adalah NL4 dikurang 1. Lalu jumlah batasan constraint-nya, ada batasan. Pertama, ini kita lihat revolute, ya, 1. Ini cylindrical, ya, cylindrical, ya, dan ini revolute. Ini ada berapa banyak batasan? 5 batasan. Ini 5 batasan. Sedangkan ini 3 batasan. Dan ini juga 3 batasan. Sehingga 6 dikali 4 kurang 1 dikurang 5 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 5, yaitu 2 dove. Kemudian yang B inilah revolute, ya, masing-masing. Ya.
jumlahnya juga 1, 2, 3, 4, maka 6 dikali 4 dikurang 1 dikurang 5 secara keseluruhan, maka dia minus 2 DOF. Kemudian bagaimana dengan C? DF, ya, 6 ada 1, 2, 3, 4, ya. 6, 4 kurang 1, 5 kurang 5 kurang 5 kurang 4, maka hasilnya minus 1 DOF. Dan B dan C, ya, sehingga B dan C itu tidak ada pergerakan sama sekali. Itulah yang didefinisikan, ya, dia statis ataupun diam, tidak ada bergerak sama sekali. Nah, dari sisi DOF kita bisa mengacu bahwa B dan C tidak ada pergerakan. Lalu contoh yang berikutnya yaitu degree of freedom untuk planar, ya. Pada A ini kita lihat 1, 2, 3, 4, yaitu ada 4 link, kemudian dikurang 2, ya. Di sini ada 4 sambungan juga, ya, ada 4 kalau kita lihat NJ inilah jumlah pasangan, ya. Jumlah pasangan, ya, setiap pasangan itu mempunyai 1 derajat kebebasan untuk revolut, ya. Sehingga ini 1 pasang 1 1 dan 1, ya. Maka ada 4, 3, 4 dikurang 1, 2 dikali 4 itu sama dengan 1 DOF. Kemudian yang B, DF, ya. NL jumlah batang penghubungnya, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 batang penghubung dikurang 2 dikali untuk jumlah DOF-nya, ya, untuk sepasang degree of freedom-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sehingga nilainya itu 2 DOF. Dan di sini masih dia bergerak. Kemudian yang C, ya, kita mengetahui double pin O1, B, C dan E, ya. Artinya kalau kita lihat ya dari sistem frame-nya, 1, 2, O1, ya. 1 sambungan, 2 sambungan, ya. 1, 2, 2 sambungan juga, ya. Jadi 2 sambungan. Kemudian ini 1, 2, 2 sambungan juga. Dua sambungan juga, ya. 1, 2, 2 sambungan juga. Sedangkan triple pinnya 1, 2, 3, ya, 3 sambungan dan 1 slider, maka nilai total dari NJ aksennya yaitu 12, sehingga ini 0 DOF. Sehingga dari 0 DOF dapat diasumsikan ataupun dapat kita beri kesimpulan dia merupakan struktur, ya, tidak mengalami pergerakan. Kemudian yang D, ya, 3, 6 kurang 1, di mana jumlah linknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 dan 7-nya untuk jumlah pasangan, ya, jumlah pasangan untuk 1 derajat kebebasan 1, ya, 2, 3, 4, 5, ya. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini ke-7, ya. Bukan hanya cuma 1, ini cuma 1. Ini tidak ada penghubungnya sama sekali, ya. Ini penghubungnya ke frame-nya ataupun ke supporting-nya. Nah, sehingga DOF yang diberikan untuk D ini adalah 1 DOF. Baik, contoh yang lain, di sini ada namanya Watt linkage dan Stephenson linkage. Ini adalah benda planar, ya, benda planar. Ini bukan joinan, ya, bukan joinan seperti ini, tapi dia bentuknya segitiga. Ini bentuk segitiga solid, ya. Ini bentuk segitiga solid dan ini bentuk segitiga solid. Bagaimana kita menghitung DF planarnya? Untuk jumlah sambungan, yaitu ini adalah sambungannya 1, ya, 2, 3, 4,
5, 6. Maka kita sebut 6 jumlah sambungan. Ya, jumlah batang penghubungnya. Kemudian yang NJ aksen ini adalah jumlah pasangan. Ya, jumlah pasangannya. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga hasilnya itu 1 dof. Ya. Kemudian B, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jumlah batang hubung, ya, batang penghubung. Kemudian kita buat kembali untuk jumlah pasangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, maka nilainya 1 dof. Jadi ingat, NL ini adalah jumlah batang hubung, ya, jumlah batang penghubung. Sedangkan NJ aksen ataupun NJ double aksen itu, ya, NJ aksen itu adalah jumlah pasangan untuk 1 dof. Sedangkan NJ aksen double, ya, itu jumlah pasangan untuk 2 dof. Ya. Lalu kita akan melihat bagaimana penggunaan jumlah pasangan untuk 2 dof. Ya, kita akan menggunakan DF planar kembali. Kita hitung di sini NL-nya, ya, jumlah batang hubung 1, ya, tetap 1. Ini adalah di frame-nya, ya, supportnya, ya, di sini. Ya. Kemudian 2 batang hubungnya, gear itu sebagai penghubung, 3 juga sebagai penghubung, 4 sebagai penghubung, 5 gear ini sebagai penghubung, dan yang ini adalah sebagai penghubung. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada 5 bearing. Ya. Pertama, 1, ya, 2, oke, 3, oke, 4, dan 5. Ya. Saya ulangi. 1 bearing, 2, 3, ya, 4, dan 5. Ya. Itu untuk 5 bearing. Ya. Kemudian kita lihat kembali, di sini ada 3 pasang gear untuk double ataupun 2 doff-nya. Jika kita lihat tadi pada saat tabel tipe, ya, tipe yang ada pada tabel, tipe-tipenya, tipe pasangan, yaitu bahwa pasangan gear, ya, pasangan gear dia mempunyai 2 doff. Ya. Kita bisa lihat 2 doff, bisa sliding ataupun rotating. Ya. Maka sehingga S1 dan P1 satu pasang, ya, jadi jumlah pasangannya, kemudian P1 P2, lalu P2 dan S2. Sehingga degree of freedom-nya 3, 6 batang hubung dikurang 1 dikali 2 dikali 5 bearing, ya. Jumlah pasangannya, ya. Jadi di sini ada bearing untuk memasangkan ke sini. Ya. Gitu, ya. Kemudian dikurang 3, yaitu 3 pasang gear yang untuk 2 doff. Sehingga nilai degree of freedom-nya, ya, jumlah kemungkinan pergerakannya yaitu 2 doff pada saat yang bersamaan. Itu saja yang bisa saya jelaskan, dan selamat jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih.